Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penentuan solusi pada masalah yang dipilih, yaitu rendahnya keaktifan peserta didik. Jadi rendahnya keaktifan peserta didik ini ada dua penyebab masalahnya, yaitu yang pertama penggunaan media yang sangat terbatas. Kemudian model pembelajaran yang digunakan tidak terlaksana dengan baik. Jadi pada penyebab yang pertama tadi, di situ di mana penggunaan media pembelajaran dalam kelas sangat terbatas sehingga pembelajaran lebih sering dilakukan tanpa penggunaan alat peraga atau media pendukung, dan penyebab para peserta didik cepat merasa bosan, mengantuk, bahkan hilang minat dalam meningkatkan atau dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian pada penyebab masalah yang kedua, penggunaan model pembelajaran yang belum terlaksana saat pembelajaran berlangsung. Seterusnya, untuk model PJBL atau peran PJBL dalam model pembelajaran yang digunakan tidak terlaksana semuanya ini, deskripsinya adalah ada dua. Yang pertama, penggunaan model pembelajaran PBL, dan yang kedua, menyesuaikan materi dengan sintaks PBL. Jadi itu nanti guru harus menyesuaikan sintak yang akan digunakan pada saat pembelajaran. Seterusnya, pada penentuan solusi ini juga ada kelebihan daripada penggunaan media, ada juga kekurangan dan mitigasi penggunaan media. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama, kelebihan pada penggunaan media, di mana pada penggunaan media itu menarik perhatian anak, seperti warna atau bentuk yang disajikan diharapkan mampu menjadi pengantar rasa keingintahuan murid terhadap materi yang disajikan. Kemudian berikutnya, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Kemudian kelebihan media yang terakhir, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati dan memahami. Jadi itu dia kelebihan daripada media. Kemudian kekurangan daripada media, yang pertama adalah membutuhkan biaya untuk menyediakan media pembelajaran. Yang kedua, menyita waktu dalam persiapan dan saat membuat media pembelajaran. Kemudian mitigasi daripada kekurangan media, yang pertama adalah mengantisipasi hal pengeluaran tentang penyediaan media. Untuk mengurangi pengeluaran biaya, guru bisa memakai atau memanfaatkan belajar secara online, misalnya untuk dalam membuat media pembelajaran. Kemudian untuk persiapan media juga bisa menggunakan waktu luang atau mempersiapkannya di rumah. Itu khusus media. Kemudian seterusnya, untuk model PJBL ada juga kelebihan, kekurangan, dan mitigasi daripada kekurangan model PJBL. Pertama-tama dulu kita masuk pada kelebihan model PJBL. Kelebihan model PJBL ini ada 5 bagian atau 5 komponen. Yang pertama, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Kemudian kelebihan yang kedua, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang ketiga, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengedepankan mengendap dalam pikirannya. Kemudian yang keempat, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Dan yang terakhir adalah memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Itu semua adalah kelebihan daripada model PJBL. Seterusnya adalah kekurangan daripada model PJBL atau Project Based Learning. Ada dua. Yang pertama, peserta didik harus memiliki kesiapan dan kematangan mental, dan siswa harus berani. Yang kedua, guru dan peserta didik sudah terbiasa dengan proses belajar mengajar gaya lama, sehingga membuat guru dan peserta didik perlu menyesuaikan diri terhadap kondisi kelas. Kemudian mitigasi daripada kekurangan model PJBL ada 3. Yang pertama adalah
guru perlu memberikan motivasi agar anak bisa percaya diri. Yang kedua, dalam mengatasi kondisi kelas yang tidak terbiasa dengan gaya belajar yang baru, guru perlu mempersiapkan diri secara maksimal sebelum pembelajaran di dalam kelas dilakukan dan menjelaskan alur pembelajaran yang akan dilakukan. Dan mitigasi yang terakhir adalah penggunaan ice breaking ketika siswa mulai bosan saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi itu semua adalah penentuan solusi untuk masalah ketidakaktifan siswa. Terima kasih, semoga bermanfaat.